Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Dawiyah dengan NIM 44232052. Di sini saya akan membahas fenomena penipuan CPNS dalam studi kasus surat keputusan palsu PNS di Pemkab Gresik. Fenomena penipuan dalam rekrutmen CPNS ini tengah menjadi sorotan publik. Salah satunya itu yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, melalui kacamata penglihatan masyarakat, tentunya profesi PNS ini dianggap sangat menjanjikan. Terdapat 3 pilar sebagai daya tarik PNS. Yang pertama itu adanya stabilitas kerja dengan ekonomi yang sudah pasti. Kemudian adanya jaminan kesehatan, terus tunjangan, serta dana pensiun untuk masa tua. Yang ketiga itu ada status sosial yang menurut kalangan masyarakat itu dianggap sangat berkesan. Kemudian dengan iklim kerja yang belum sepenuhnya pasti, baik di sektor informal maupun swasta, ini memicu pelarian menuju birokrasi dan menyebabkan tingginya minat PNS. Dan profesi PNS ini bukan sekedar pekerjaan, melainkan simbol keamanan absolut. Selanjutnya terdapat data pelamar PNS 2025 oleh Badan Kepegawaian Negara, yaitu 3.963.832 sebagai pendaftar dan yang tersubmit 3.572.414 serta yang memenuhi syarat 2.855.577 dan formasi yang disediakan oleh pemerintahan 250.407. Hanya sekitar 8,7% pelamar yang memenuhi syarat dan mendapatkan posisi. Persaingan hiperkompetitif ini menciptakan tekanan psikologis massal. Kemudian, studi kasus penipuan CPNS ini terungkap pada 6 April 2026. Tepatnya yang menjadi sorotan publik itu ketika korban mendatangi instansi pemerintahan dan terunggah di media sosial dengan surat keputusan pengangkatan fisik yang terbukti hasil rekayasa penipu. Kemudian skala palsu sedikitnya 14 korban yang terdampak hingga saat ini. Dengan aktor internal berdasarkan Sekda Gresik, terdapat dugaan kuat keterlibatan 2 ASN dengan status berbeda yang memanfaatkan jabatan mereka. Kemudian adanya kesenjangan literasi di tengah masyarakat. Di ujung jembatan terdapat ekspektasi tinggi dan keputusan publik yang begitu cepat dan realitas sistem seleksi yang tidak mereka ketahui. Di tengahnya yang menjadi runtuh oleh penipuan, adanya janji manis oleh oknum membangun jembatan ilusi yang kuat di atas keputusan warga yang tidak memahami sistem tersebut. Sebagai solusi agar jembatan tetap kokoh dan kuat, perlu adanya edukasi dan transparansi institusional sebagai solusi jangka panjang untuk menghancurkan ruang gerak penipu. Penipuan bukan sekedar masalah kriminalitas, melainkan simbol dari rendahnya literasi sistem di tengah tingginya kompetisi di masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai dampak dari penipuan CPNS ini, adanya korban langsung mengalami kehancuran baik dari finansial ataupun psikologis, kerugian material masif disertai rasa malu, kecewa, dan trauma berat akibat ditipu. Kemudian adanya iklim kompetisi, distorsi persaingan, memperburuk tekanan psikologis pelamar lain, dan menciptakan asumsi bahwa jalur kotor memang harus. Yang ketiga itu adanya institusi publik dan definisi kepercayaan, menurunkan kredibilitas pemerintahan dan menghancurkan citra transparansi sistem rekrutmen ASN di mata masyarakat. Jika tidak dimitigasi, penipuan individual bermutasi menjadi krisis kepercayaan birokrasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.